Selamat pagi para sahabat GKI Kelas Solo dimanapun para sahabat berada. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu di dalam rangkaian Bina Iman GKI Kelas Solo. Para sahabat yang dikasih Tuhan, berbicara soal hidup seringkali muncul gambaran hidup itu bagaikan dua sisi mata uang yang saling berlawanan satu dengan yang lain. Orang mengatakan laki-laki perempuan, orang mengatakan gelap dan terang, orang mengatakan tentang keduniawian dan kerohanian dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan hidup keduniawian dan juga kerohanian, menjadi bahan permenungan kita bersama adalah apakah hal-hal yang duniawi itu menjadi hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan di dalam hidup kita, atau kita berusaha mengupayakan hal-hal yang duniawi ada keseimbangan dengan hal-hal yang rohani, atau kita hanya melulu memikirkan hal-hal yang rohani saja. Nah, kalau kita ada di bagian yang pertama, hal-hal yang duniawi yang kita kejar, memang kita bicara soal hal duniawi kita butuh, karena kita masih tinggal di tengah-tengah dunia. Kita mau makan, kita butuh uang untuk beli makanan atau bahan makanan. Kita mau menyekolahkan anak-anak, kita butuh uang untuk bisa membiayai kebutuhan pendidikan. Kita mau ke rumah sakit, kita juga butuh uang untuk membiayai perawatan di rumah sakit. Ada hal-hal kebutuhan-kebutuhan duniawi yang juga sebenarnya masih kita perlukan di dalam hidup ini. Tetapi perlu kita ingat juga, kalau kemudian kita begitu terobsesi dengan keinginan-keinginan duniawi yang meledak-ledak dan menggebu-gebu, itu yang perlu kita hati-hati. Seperti yang diungkapkan oleh penulis surat Roma di dalam ayat di Roma pasal 8 ayat ke-5 dan yang ke-6, 7 dan ke-8. Di sana dikatakan demikian. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, kalau kita melihat hal ini, apa yang dituliskan oleh penulis surat Roma lebih berbicara kepada keinginan yang meledak-ledak, keinginan yang menggebu-gebu, obsesi yang luar biasa. Keinginan-keinginan daging itu bukan hanya sekedar bicara soal mengejar kekayaan, tetapi juga bicara soal mengejar ketenaran. Pengen tenar di mana-mana, kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Banyak contoh-contoh yang kemudian sudah muncul di sosial media. Pengen terkenal di mana-mana, melakukan hal-hal yang tidak baik. Wah, yang penting kan aku tenar. Soal caranya tidak peduli. Bagaimana ketika orang mengejar kekayaan? Yang penting aku kaya, caranya tidak peduli. Apakah itu kemudian menyingkirkan, membinasakan orang yang lain? Ketika mengejar kekuasaan, tidak peduli caranya, yang penting aku bisa mendapatkan penggapai kekuasaan itu. Soal orang lain tertindas, soal orang lain terzolimi, orang lain mendapatkan ketidakadilan, tidak peduli, yang penting aku mendapatkan kekuasaan. Nah, disinilah bicara tentang tabiat kedagingan, bicara soal keinginan-keinginan daging yang begitu menggebu-gebu dan orang terobsesi di sana. Ini yang tidak diinginkan, karena ketika orang begitu menggebu-gebu mengejar hal-hal keduniawian itu, manusia bisa terjebak dan terjatuh di sana. Jatuhnya pada apa? Pada pendewaan, penuhanan, kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak diharapkan oleh penulis surat Roma.
Dan yang diharapkan adalah bagaimana kita terus berusaha mengedepankan hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani bicara soal apa? Bicara membangun kehidupan, bicara soal menghadirkan damai sejahtera. Ini yang perlu, yang semestinya kita upayakan lebih di dalam kehidupan kita. Kita memang membutuhkan hal-hal yang duniawi, tetapi jangan sampai kebutuhan-kebutuhan itu menutup mata kita, menutup hati kita, menutup pikiran kita. Kita harus terus mendasarkan hidup kita pada hal-hal yang rohani. Kita mendasarkan pada apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, bagaimana kita sudah merasakan pendamaian yang datangnya dari Tuhan. Kita boleh merasakan penebusan dari Tuhan. Oleh karena itu sungguh layak dan menjadi hal yang sangat pantas untuk kita lakukan adalah hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup menurut roh, hidup menurut Tuhan, dengan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan keadilan, menghadirkan keutuhan ciptaan, membawa kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan bersama. Yang pada akhirnya itu akan membawa hati kita pada ketentraman, pada kedamaian. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat semuanya. Amin.